wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisang di channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta tosak naji dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri sendiri ya Pi ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Dan seperti biasa, tentunya kita berdua edisi kali ini kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisang ini dong. Dibenahi kali ini karena ada permintaan. Sudah saya sorry, kali ini ada permintaan dari subscriber, tolong dibaca. Iya, sebentar. Oh ya Pi, ini nanti tidak usah panjang lebar, jadi ini nanti nggak ada pertanyaan Pi ya, ini wes sudah termasuk gitu ya Pi ya. Ini dari Baskoro Aji Pi. Ya. Gini katanya, kekampleng sama omongannya Mas Ari. Bener banget ya, kerja itu urusan kita, dapur urusan Gusti Allah. Kadang orang kerja masih takut hari besok seperti apa masalah makan atau rezeki. Salut juga sama pasangan ini, Mas Ari lagi ngomong Mbak Yayang memberi ruang. Dia memperhatikan pasangan serasi. Semoga sukses, selamat dunia akhirat Mas. Bahas STW atau prosesan Mas buat pelajaran seperti itu. Insya Allah sudah saya persiapkan beberapa keris. Karena ini ada keris owahan, keris dari bahan sepuh. Saya kategorikan ini semua keris-keris gak jelas gitu aja. Yang pertama, yang berwarna bagus ini sudah pernah saya review mungkin di video kemarin tuh ya. Saya review lagi, saya ulangi lagi. Keris ini termasuk keris kamardikan alusan. Jadi ketika orang yang masih beberapa tahun lah, gak usah ngomong bulan, tahun, kalau keris-keris macam ini pasti lewat, dikira ini keris bener. Sebenarnya ini hanya sebuah keris aksesoris, hanya sebuah pajangan lah. Ini dulu saya dapat dan sudah saya jual, tapi kemarin saya pinjem. Ngejualnya saya juga ngomong ini saya juga keblondrok, ditipu, intinya begitu, seperti ini. Sudah pernah saya review kemarin ini. Coba lihat dulu Pi. Nah, kan dulu pernah ada yang memberi pertanyaan, kalau besinya ibaratnya seperti ini, apa nyaring itu menunjukkan itu pusakanya ori. Kan ada yang bilang seperti ini. Nah, ini contohnya. Terus ada yang bilang kalau besi itu berat atau dan enteng atau bagaimana. Ini termasuk berat juga dengan postur yang seperti ini ya, termasuk berat juga. Dan besinya juga nyaring sebenarnya, tapi ternyata tidak jaminan itu pusaka ori gitu ya Pia. Ini ya keris ori kamardikan alusan, seperti ini kerisnya. Bukan ori bikinan Empu maksudnya ya. Kalau ngomong masalah warangka, yo istimewa. Langsung berikutnya, ini saya dapat dulu dari orang yang takut besok makan apa. Dikendalikan perut berarti itu ya Pi ya. Oh ya Pi, ini kalau saya lihat ini ada beberapa, tapi kenapa kok nggak ada ininya ya Pi ya? Nggak ada gejolaknya gitu Pi. Ya, sesekali kita tidak melulu memposting sing bagus-bagus tok untuk kita maharkan. Kalau kita posting sing bagus-bagus tok kan ya nggak enak karo tanggane ngono lho. Ya, sesekali saya mengedukasi. Ini keris yang saya dapat dulu ketika saya masih belajar. Yang ini ada slow motionnya semua kok. Ini dari besi baru, ya memang di tempat dari baru. Ini dulu saya dapat karena podo gobloke. Seperti inilah
Ini maksudnya dulu keris Megantoro, tapi yo tadi beleng-beleng ini nggak bisa dirasakan nih kalau seperti ini gitu. Makanya kalau dilihat sepintas ini tadi ada ini 4 ini 1 5 gitu ya Pia. Harusnya itu di antara 5 ini pasti ada yang apa ya? Ada yang menonjol gitu, ada yang ini. Tapi kenapa ini kok nggak ada? Tidak ada yang bergejolak sama sekali. Ini seperti wah. Seperti ini, bahkan sebenarnya ada semacam kayak korosi harusnya ini ya Pia, biar kelihatannya itu sepuh gitu, ada korosinya gitu. Tapi ya seperti ini. Nah, apakah kalian juga ada bahan-bahan dari keris yang seperti ini itu dipertanyakan? Karena kita juga garap seperti itu. Nah, benar. Dilihat aja tuh kayak apa ya, kurang yang kok begini gitu loh. Biarpun moto kita itu Ari Wisanggeni, gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas, tapi itu kan melalui proses, nggak tiba-tiba jadi gitu loh. Ini salah satu sarana proses saya. Berikutnya, oh ya, yang ini dulu saya dapat dari Podogobloke. Tapi kalau yang ini keris sepuh. Sebenarnya ini dapur-dapur sempaner, tapi sokokan belakang dibuat sendiri, kembang kacang yang belakang juga dibuat sendiri. Wis pokoknya owahan, ini termasuk keris owahan, yang dasarnya dari keris sepuh. Ini dulu saya dapat dari orang yang takut besok makan apa. Seperti ini. Kalau seperti ini sih sebenarnya jelas ya kelihatannya itu. Beda sama yang gede itu tadi kan halus gitu. Kalau ini kan terlihat jelas kok modelnya seperti ini gitu, garapnya kok seperti ini kan, kembang kacang tidak begini gitu loh. Oke. Odo-odonya kayak ditempel gitu ya Bia. Jadi sebenarnya kerisnya itu apa datar, terus kayak odo-odonya itu dibikin ditempelin gitu biar ada odo-odonya. Oke, next. Yang berikutnya keris ini maksudnya ini Pandito Semedi. Ntar kalau di slow motion ada kelihatan di bilanya ini ada sebagian bila yang timbul, tapi timbulnya masih nggak halus. Itu sama biasanya di keris-keris Om yang Jimbe itu kan ada pohon beringin, terus padi dan kapas dan lain sebagainya, payung, terus tulisan Jawa. Itu kan masih tulisan masih besar. Beda sama biasanya kalau ada keris-keris ada kaligrafinya itu biasanya lembut ya. Biasanya yang lembut itu yang original. Kalau kasar kayak gini, ini bahannya baru, di tempat juga baru. Seperti ini, maksudnya ini kan keris Pandito Semedi atau kebanyakan orang ngomong keris Om yang Jimbe. Ya seperti ini. Cara membuat bagian besi yang timbul itu caranya itu gini. Besi ini dibentuk sesuai kemauan kita, ditempeli lem G atau lem apa gitu. Setelah itu dimasukkan di air sir. Ketika agak lama, yang bagian kena lem itu nggak ikut korosi, yang tidak terkena lem itu ikut korosi. Jadi yang jadi dilem dia tadi bertahan gitu ya, bertahan. Tadi ya, makanya jadi timbul gitu ya. Dulu saya heran gimana caranya bikin kayak gini. Ternyata setelah saya belajar, walah bedes. Ini sebenarnya apa ya Pia? Sir itu memang rahasia, makanya itu rahasia itu. Ya kangen lah, air aki gitu, kayak semacam kayak air banyu aki. Seperti ini keris pendeta-pendetoan.
Ya kan apa-apaan nih ya diisi demit malian ini. Nah, ini bahkan terlihat jelas sekali kalau ya memang berpusaka itu kita harus jeli gitu ya, Pia. Untuk sebuah ibaratnya kalau memang benar-benar pusaka gitu kan, misalkan ini itu kan harusnya itu pendeta semedi gitu ya, Pia. Atau kebanyakan orang menyebutnya umyang jibe, itu ada kategorinya, guys. Jadi semua disebut pusaka itu harus ada ciri-ciri yang apa ya, harus ciri-cirinya itu harus benar semua. Kalau ini misal, kalau ini pendeta semedi, ciri-cirinya terpenuhi semua. Jadi ininya aja itu jelas kelihatan tempelan, beda dari besi ininya. Ini ya memang ini aksesoris ya sah-sah aja kalau seperti itu. Kalau yang asli itu kan pendetonya sama bilanya itu kan satu besi. Nah, kalau ini kan kayak puzzle gitu lebih. Nah, ditempelin seperti itu. Nah, itu harus jeli. Kenapa kita itu ngomong gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas? Kenapa pusaka kita semua istimewa? Ya, istimewa karena sudah melalui seleksi ya, Pia. Contohnya seperti ini ya, tidak lulus seleksi dong pastinya. Oh iya, di postingan saya waktu keris, saya jual keris Kamardikan 1,1 miliar. Itu ada yang komentar. Oh iya, benar, ya. Pi. Itu ada yang bilang, pokoknya intinya ngibul lah. Nanti kalau masih ada screenshotnya tak tunjukkan. Dia nggak percaya, itu urusan sampean. Tapi saya berusaha jujur. Ketika sampean nggak percaya dengan itu, yang 1,1. Sebenarnya hak sampean itu. 1,1 ngapain tak posting? Karena akan saya tunjukkan bukti saya pernah jual 2,5 miliar. Kalau masih ada videonya kita tunjukkan lagi. Sekali lagi tolong dicermati apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita sampaikan itu dicermati dulu ya guys ya. Tujuannya itu apa ya, untuk pembuktian aja. Nanti ini pameran, kita diem salah, kita ngomong salah. Jadi dicermati aja. Sebenarnya juga hak sampean, mau ngomong gak percaya, mau percaya juga hak sampean gitu. Kan begini ya, ketika orang itu memang sudah benar-benar bisa dan harus bisa meredam rasa pamer, itu sebaiknya ditunjukkan. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Dulu, ini perumpamaan aja ya. Ingat, perumpamaan tidak terkait dengan fakta. Sekali lagi, perumpamaan tidak terkait dengan fakta. Gini, contohnya gini. Dulu, umpama orang-orang bijak, para nabi dulu, ketika sudah benar-benar paham dan hilang rasa riak dalam hatinya, masa mau menyatakan kebenaran, aku nabi, masa gitu? Terus jadi apa dunia ketika para nabi ketika ngomong, aku nabi? Ayo, coba sampean pikir. Ketika saya menyampaikan kebenaran dengan style saya mau ngomong apa adanya, ada yang komentar, Ari mat teges lah, Ari keminter. Gini aja, sekali lagi, percuma kan kalau cuma komentar tok. Ya dites ngono lho. Dites pusakane, nek wonge gak wani wonge. Nangisan balik. Karena yang kita bahas di sini itu kita tidak mengunggulkan diri, tapi mengunggulkan pusaka bikinan empu gitu. Loh, ya. Kita mengunggulkan diri boleh. Kenapa nggak boleh? Sedangkan sing goblok yang mengunggulkan diri, masuk kita yang tahu tidak boleh mengunggulkan diri. Jadi ya akan jadi apa dunia itu? Kalau yang tahu, yang benar, ibaratnya gini, itu memang tidak salah, tapi ya nggak selamanya itu benar gini Pi. Sing waras ngalah kayak gitu. Lah terus kalau kita membiarkan keangka murkaan itu merajalela, ya kita salah dong Pi. Ya. Karena kita punya potensi untuk membenarkan gitu. Tak ulangi lagi ya. Coba sampean pikir lagi. Ketika para nabi dulu ngomong, sudah ditunjuk sama Gusti, hei kamu jadi nabi, kamu jadi ini. Ketika ngomong ke para orang-orang dekatnya, masuk, hei aku nabi. Terus jadi apa dunia kalau seperti itu caranya? Ketika sudah benar-benar mampu
Ya wes, iki lo aku Ari Wisanggeni. Kan gitu. Ketika ada statement Ari Wisanggeni sombong, itu kan karena sampean nggak seneng aja karo aku, kan ngono. Ketika kemarin YouTube dihack, wah tambah tak adul tambahan. Langsung lagi, ini karena tandingan yang dibuat dari besi sepuh ditempa ulang. Ya kayak gini ke dapurane. Ini dulu saya dapat dari orang yang takut besok makan apa. Gini ya, sampai ingat-ingat, ketika kita memiliki sifat yang buruk, itu jangan ditanam lama-lama. Dibiarkan, Pi. Ya. Jangan sampai ditanam, dibiarkan aja nggak boleh itu. Jangan. Kenapa? Semakin lama kita menikmati sifat buruk kita, itu semakin susah kita akan menghilangkannya. Saya sudah buktikan itu. Orang yang sekitar, saya sudah lupa ini dapatnya tahun berapa, kemarin itu ketemu, masih tetap aja sifatnya mau seperti ini. Belum hilang sifat buruknya itu. Karena udah Sudah berapa tahun? Akhirnya jadi kebiasaan. Rumongso gak? Nggak tahu salahnya. Nggak salah. Lah, karena kalau yang ini saya dapat dari Podo Gobloke dulu, ketika pernah main ke rumah, ternyata yo, si goblok aja. Ketika kita ngomong apa adanya, tolong dicermati. Ya memang, ya apa ya, setel Surabaya kan seperti itu. Ntar akan saya buktikan. Ini loh, Ari Wisanggeni pernah memaharkan Krisna Gososro 2,5 miliar. Tapi maaf, karena di video itu istri saya masih belum pakai jilbab, jadi ntar istri saya blur. Gitu aja. Jadi sekali lagi, yang ngomong Ari Wisanggeni keminter kementus ngene wis dalah. Ya di apa ngono lah wis karepe sampean. Kalau saya beranggapan ketika orang baik hanya diam saja, maka kejahatan akan makin merajalela. Sing waras ngalah, iku kan kata-katane wong gak jelas ya koyo keris-keris ngene iki. Kalau saya berprinsip ketika saya sudah bisa, akan saya tunjukkan, bukan bermaksud pamer. Tapi ya, biar jelas, ini yang merah, ini yang putih, ini yang hitam, ini yang hijau, biar jelas. Mosok saya tahu iki keris gak bener. Iki keris gak bener. Mosok aku kate ngono? Kan juga gak mungkin. Terus apa dampaknya ketika saya ngomong gitu? Berarti mungkin ada yang berpikir Ari gak yakin. Ketika Ari ngomong, iki keris gak bener, ada yang gak terima, iki keris ku dewe. Apa ketika terima? Kan gitu. Ya, Pi, kadang kembali lagi ya, berpusaka itu harus jeli gitu ya, Pi ya. Dan harus tahu diri gitu juga, Pi. Itu harus. Ya contohnya seperti ini tadi, berbagai ini tidak ini loh ya, tidak satu macam. Ini ada Karnoti Nandingan, tadi ada Megantoroan, dan ada apa namanya ini tadi? Om yang sorry. Apa pendeta Smedi ala-ala. Itu berarti namanya ala-ala pendeta Smedi gitu. Ketika sampai mendapatkan keris-keris seperti ini, penjualnya dibilang palsu, gak mungkin terima. Kalau keris palsu itu dari kentang, dari telo gitu. Pasti seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi sekali lagi, terjadinya sebuah pembelondoran penipuan itu tidak karena oknum bakul aja, tapi terjadi karena pembelinya juga. Jaluk keris sampo, api, murah. Ketika ditipu, teriak-teriak. Ya nggak bisa toh. Ketika sampai mendapatkan keris, katakanlah Singo Barong 70 juta, kerisnya baru. Lah itu pesamen berhak nuntut ke
penjualnya. Ketika sama dapat keris Singo Barong belasan juta Kinata, sama mau nuntut kemana? Kalau dibalik, kalau gitu sampai aja tak kasih uang 20 juta, carikan saya keris Singo Barong Kinata, sama nggak bakalan dapat. Ya emang nggak ada. Wes cukup deh, sowan. Enggak, ini ada pesan sekali lagi ya, Pi ya. Pentingnya kita tahu diri, jangan terlalu berangan-angan yang tinggi lah gitu, Pi. Kadang-kadang kita harus tahu diri, bukan salah, tapi sekali lagi harus tahu diri. Kita pegang apa namanya Singo Barong, kita itu siapa kayak gitu, itu harus berkaca seperti itu, Pi. Karena orang-orang yang ibaratnya wadahnya mumpuni itu mendapatkan Singo Barong itu ada penetrasinya dulu gitu loh, Pi. Apalagi kalau kita sadar diri, aku ini spesial atau orang biasa-biasa mendapatkan Singo Barong, ini beneran nggak sih gitu, itu wajib dipertanyakan kayak gitu loh, Pi. Wes, cukup. Oke. Ya, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian tadi sebenarnya 5 pusaka ya, Pi, ini ya. tadi. 5 keris. Oh iya. Ini kok pusaka. Ya saya bingung, terbiasa mengulas pusaka gitu. Jangan ini kan 5, biasanya 1 aja itu sudah cukup membuat berkeringat. Ini tadi tak lihat, karena setiap kali kita bikin video itu kan tanpa ini ya, tanpa settingan nanti ngulas ini tuh enggak. Biasanya ditaruh aja sudah gini, dek itu sudah ada getaran-getaran, gejolak-gejolak. Kenapa ini tadi tak lihat loh, kok gini-gini ya. Yes, semoga yang kita sampaikan edisi kali ini benar-benar bermanfaat, bisa menambah hal yang positif gitu ya, Pia. Ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita, doa terbaik juga buat kalian semua guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan, karena tentunya masih ada ulasan-ulasan yang istimewa dari koleksi Ariusang ini tentunya. Benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam Minta Pusaka.